Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.30, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sebelumnya agar pembelajaran hari ini berkah bermanfaat, maka kita mulai dengan membacakan doa ya. Nah, untuk kali ini Ambu minta doanya dipimpin oleh Jahro. Alangkah baiknya kita sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jahro dan teman-teman yang lain ya. Untuk presensi Akang Teteh yang baru bergabung, silakan ya, presensinya Ambu sudah siapkan di halaman chat, silakan diisi ya. Itu tidak akan memerlukan waktu yang lama ya untuk mengisi presensi. Nah, presensinya silakan diisi dulu, hanya 2 pertanyaan ya, nama dengan kelas. Ambu ada video nih ya, video yang harus disimak oleh teman-teman di sini ya. Nah, baik, silakan disimak. Baik, sudah disimak ya tadi videonya. Tadi setelah melihat videonya tersebut ya, itu suatu video tes ya, tes untuk marshmallow gitu ya. Nah, tadi setelah melihat videonya, apa yang dirasakan oleh Akang Teteh di sini? Ada yang bisa menyampaikan dari video yang tadi dilihat? Bu. Oke, Tak, gimana Tak? Jadi kalau misalnya kesimpulan yang Okta dapat dari video itu tuh, harus bisa jaga amanat gitu. Nanti kalau misalnya jaga amanat, ya kayak tadi gitu dikasih reward. Iya, sip. Oke ya, terima kasih Okta. Dalam hal ini, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital yang membahas alur praproduksi. Nah, teman-teman harus membuat praproduksinya itu lebih matang dulu gitu ya, supaya apa? Supaya mendapatkan hasil yang terbaik, gitu ya. Selanjutnya, untuk penilaian, teknik penilaian, Ambu masih menggunakan teknik penilaian yang sama ya dengan pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, itu teknik penilaiannya masih sama, dari LKPD, kemudian ada evaluasi seperti itu ya. Nah, kemudian yang membedakan kali ini yaitu adanya produk. Nah, produk yang Ambu minta yaitu pembuatan storyline yang kemudian dimasukkan, diaplikasikan ke dalam bentuk storyboardnya seperti itu ya. Ya, apakah di layarnya sudah terlihat?
Sudah, Bu. Sudah, baik ya. Nah, sebelum mempelajari suatu materi, nah harus ada tujuannya dulu. Nah, supaya Akang Teteh di sini tahu kenapa sih harus dibuat harus mempelajari ini gitu ya. Nah, untuk yang story board ini, nah karena ini merupakan materi kelanjutan dari sebelumnya gitu ya. Jadi memang harus mengikuti mata pelajaran ini dengan runut ya, bertahap. Nah, jadi untuk tujuannya yang pertama di sini nanti Kang Teteh dapat menganalisis langkah-langkah dalam pembuatan dokumen praproduksi dengan cermat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas ya? Baik, kalau cukup jelas, Ambu di sini sekarang akan menjelaskan dulu nih. Nah, Ambu akan menjelaskan ini dari sebelumnya Ambu meminta di LMS untuk mengumpulkan teknik pengambilan gambar gitu ya untuk pembuatan storyboard. Sebetulnya teman-teman semua sudah mengumpulkan, terima kasih ya sudah mengumpulkan, tetapi ada beberapa yang masih tekniknya itu masih belum betul ya. Nah, jadi ini bisa menjadi referensi seperti itu ya. Nah, padahal ini materi ini belum diberikan sebelumnya, tapi teman-teman sudah mencari ya, mengeksplor dari internet, kemudian hasil yang didapatnya menurut Ambu ini bisa menjadi referensi gitu ya. Nah, silakan kita perhatikan sama-sama, kita simak sama-sama teknik pengambilan gambar ya. Nah, jadi untuk pembuatan storyboard diperlukanlah teknik pengambilan gambar. Supaya apa? Supaya gambar yang diambil itu tidak asal-asalan gitu ya. Nah, jadi ada tekniknya. Nah, untuk teknik pengambilan gambar sendiri ini dibagi menjadi 3 gitu ya. Nah, pertama itu adalah berdasarkan kepada sudut pandang atau angle. Bukan angel ya. Kalau angel itu bidadari ya. Jadi angle. Nah, bukan angel lagi ya. Kalau yang orang Jawa tuh biasanya bilangnya angel gitu ya. Angel tuh susah kan artinya ya. Nah, kalau ini nulisnya angle gitu ya. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan ukuran gambar. Nah, ukuran gambar ini biasanya banyak digunakan oleh teman-teman yang misalkan mau membuat foto untuk ijazah, untuk rapot gitu ya. Nah, ukuran gambar digunakan teknik pengambilan gambar oleh oleh kameramennya. Nah, jadi yang pertama ada di sini long shot. Selanjutnya, nah adalah pergerakan gambar, gitu ya. Jadi ketika teknik pengambilan gambar itu bisa diambil berdasarkan 3. Yang pertama tadi angle, yang kedua adalah ukuran gambar, yang ketiga adalah pergerakan gambar. Karena pergerakan otomatis Akang Teteh harus membuat video gitu ya. Nah, di sini ada videonya itu adalah pergerakan untuk tilt up. Baik, itu mungkin ya untuk materi hari ini, gitu ya. Nah, apakah ada pertanyaan dari Akang Teteh untuk materi hari ini tentang teknik pengambilan gambar dan storyboard? Belum ada? Nah, baik. Jadi untuk sekarang Ambu sudah siapkan di di LMS-nya gitu ya. Nah, ada terlihat LKPD? Terlihat, Bu. Terlihat, baik ya. Nah, ini silakan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian di sini nanti perbincangan antar 2 orang. Misalkan kalau kemarin tuh ada yang tentang teh kopi gitu ya. Teh coklat gitu ya, atau minuman coklat, ada kakek nenek sedang berbincang misalkan gitu ya. Kemudian boleh audionya dimasukkan di sini, audionya menggunakan background apa gitu ya. Oke, itu mungkin untuk LKPD yang harus diisi. Nah, silakan Ambu berikan waktu, kalau sekarang jam 9 lebih 5 menit, Ambu minta 9.20 nanti teman-teman sudah menyelesaikannya, kemudian nanti kita akan bahas langsung hari ini ya. Nah, silakan berdiskusi melalui halaman ini ya, topik diskusinya. Oke?
Tadi ada berapa ini teknik pengambilan gambar? Aku telat datang. Aku juga telat datang. Teknik Kemarin yang baru dari sampai teknik mana toh? pengambilan gambar. Ada yang dari pertama datang. Ada 16. Emang lanjutin yang kemarin? Dilanjut. Oh nggak lanjutin yang kemarin, apa bikin yang storyboard yang tugas baru? Oh, bikin baru. Aku telat bikin baru berarti. Mau share screen aja? Iya, sok boleh. Ini kalau share screen ke semuanya atau gimana? Semuanya, biarin weh. Iya, nggak apa-apa. Sok. Oh, ya Bu, izin ya. Siap. Tadi ada berapa ini teknik pengambilan gambar? Aku telat datang. Aku juga telat datang. Teknik yang dari teknik pengambilan gambar. Ada yang dari pertama datang. Ada 16. Baik, kumpul lagi semua di sini. Torik masih tetap dibuka, boleh ya Torik ya? Torik, dengar suara Ibu Torik? Oh baik Bu. Ya Ibu. Baik, ya masih tetap share screen seperti ini ya. Oke, kelompok 2, halo kelompoknya Rifki, sudah ada di sini lagi, sudah ada di apa namanya Vicon ini? Akta udah ya, oke. Untuk kelompoknya Asifa, sudah di sini lagi atau masih di LMS? Halo Asifa. Sudah Bu. Oh, sudah ya, oke. Baik, kita akan bahas bersama-sama ya untuk pengisian LKPD-nya, kita akan diskusi. Nah, tadi yang pertama boleh dilihat Torik pertanyaan nomor 1-nya? Boleh? Iya. Kelompok lain, apakah ada yang bisa menunjukkan file gitu ya, filenya itu yang storyline sudah bergabung dengan storyboard-nya? Ada yang bisa menunjukkan? Jadi untuk selanjutnya Ambu sudah siapkan di di form gitu ya. Nah itu untuk evaluasi. Nah evaluasi apa? Evaluasi untuk pertemuan hari ini. 4 adalah soal pilihan ganda. Kemudian 2 soal adalah harus mengupload suatu gambar gitu ya. Kita tutup ya kegiatan kali ini. Apa yang didapat dari pertemuan hari ini? Kalau Okta pribadi jadi makin tahu tentang cara ngambil angle, sudut pandang, terus pengambilan pergerakan gambar, sama satu lagi apa sih? Sama ukuran gambar. Akhir kata kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih ya.